Mari saudara ya, kita mau memberikan waktu lebih kepada Tuhan. Karena ada waktunya Tuhan itu tidak mau ditemui. Ya, kalau saudara baca di firman Tuhan, ada waktunya Tuhan bilang, aku menyembunyikan wajahku terhadap mereka. Akan ada waktunya orang Kristen berseru, menjerit, berteriak. Tuhan tidak peduli. Di Alkitab banyak contoh ketika Tuhan sudah tidak mau peduli lagi. Tuhan bilang, aku memalihkan sudah tidak mau tahu. Memang saudara, saya mau sampaikan ya, profil pengunjung gereja itu dibagi menjadi beberapa. Profil pengunjung persekutuan itu juga dibagi menjadi beberapa. Ya, kalau gereja misalnya ya orang-orang tradisional yang merasa ya memang harus pergi ibadah. Entah ngerti enggak ngerti tujuannya apa, pokoknya yang penting saya sudah datang, sudah hadir, dicatat oleh malaikat dan pendeta. Itu profil yang pertama. Kedua, profil orang yang memang belum puas, tidak puas sama berkat saya. Dia ingin lebih lagi dia datang lebih cari Tuhan untuk mengeruk Tuhan punya kekayaan. Itu profil yang kedua. Profil yang ketiga, orang yang memang sangat terjepit sekali sehingga dulunya biasa-biasa cari Tuhan, bahkan biasa tidak cari Tuhan, sekarang cari terus. Ya, itu profilnya. Kemudian saudara, yang lebih parah tapi juga kadang lebih baik adalah pengunjung persekutuan. Kenapa? Bisa orang-orang yang memang tidak terurus di gerejanya masing-masing mengunjungi persekutuan. Karena persekutuan itu biasanya pendetanya karena tidak besar persekutuannya punya waktu untuk mendoakan satu-satu. Ya, melayani konseling satu-satu. Nek gerejanya dewe siapa yang mau urus kayak gitu? Itu ya, jadi buruknya profil pengunjung persekutuan itu kadang memang karena mereka kurang diurus sehingga mereka cari orang yang mau ngurus. Itu profilnya ya. Kemudian juga mereka punya masalah yang super amat berat sehingga sudah ke gereja pun tidak cukup, perlu tambahan pertolongan, perlu tambahan lagi pendoa-pendoa supaya tertolong. Itu juga profil daripada pengunjung persekutuan. Saudara, ya, tetapi yang baik kadang orang yang merasa tidak puas dengan pengajaran yang biasa-biasa, pengajaran yang meninabobokan, ya, itu sering juga perlu ke persekutuan. Di sana hamba Tuhannya bebas bicara, tidak lagi tergantung menjaga perasaan yang hadir. Kenapa? Loh, karena yang hadir tiap awal bulan kasih persembahan, masa diseneni. Amin. Ya toh? Betul apa enggak? Enggak mungkin katakan orang itu memotong ayam bertelur emas. Amin. Telurnya tok diambil, ayamnya dipelihara baik. Loh iya toh, saudara. Ya kan, makanya orang yang merasa aku tidak puas dengan Kristen biasa-biasa. Aku tahu aku ini banyak kekurangan, banyak kesalahan, tapi di sana aku dipuji aja. Di sana aku dijanjikan berkat aja. Aku tahu aku dibohongi. Misalnya, terus mereka datang ke persekutuan. Itu profil baiknya yang hadir di persekutuan. Profil buruknya tadi, karena sudah didoakan di sana, Pak. Wah, di sana tiap minggu pembicaranya dari luar negeri, luar angkasa, planet, mungkin gitu ya. Tapi saya belum tertolong. Ya, makanya saya cari terus yang doakan lebih banyak, didoakan lebih baik. Salah. Lebih banyak didoakan bisa berarti saudara tidak percaya, makanya terus-menerus cari doa. Lebih banyak didoakan berarti saudara tidak sabar menunggu waktu Tuhan, makanya perlu koyok Tuhan terus dengan doa-doa. Ya. Jadi firman Tuhan bilang lebih baik sahabat yang memukul, betul, daripada musuh yang mengelus-ngelus. Betul, saudara. Ya, selama ini kan karena terjadi hubungan yang namanya saling menguntungkan antara yang memberi persembahan dengan yang mengkhotbah. Jadi apa? Yang memberi persembahan akan mengatakan apa? Ojo khotbah keras-keras, negur-negur awas tak pindah. Ya, terus yang ini merasa ya aku tiap kali dikasih duit, minimal apa? Tak jaga perasaannya. Bukan jaga perasaannya, jaga berkat yang masuk. Saudara. Ya. Itu jaga berkat yang masuk. Padahal kalau salah harus beritahu salah. Kalau memang keliru harus beritahu keliru. Kalau Tuhan tidak setuju harus beritahu Tuhan tidak setuju. Supaya orang itu tidak kemudian mengalami malapetaka. Saudara, ya jangan, Pak saya mau usaha ini, oke saya doakan, kerjakan saja. Tuhan besertamu, katanya kan firman Tuhan tuh, Allah itu Immanuel, Tuhan beserta kamu, kerja apa saja kerjakan. Lupa semua pekerjaanmu disebut berhasil, betul? Kerjakan bangkrut, kerjakan rugi, kerjakan kokut, terus seperti itu. Karena kenapa?
Satu, karena umat Tuhan tuh selalu seneng yang manis tok. Saudara tahu orang Kristen ini terlalu banyak menderita penyakit diabetes rohani. Saudara tahu diabetes itu apa? Tidak bisa mengendalikan kadar gula. Jadi segala yang manis dari Tuhan dia tidak bisa kendalikan menjadi penyakit justru secara rohani. Ada. Terus apa lagi? Orang Kristen ini banyak sekali menderita penyakit itu loh. Apa? Pengerasan hati, sererosis itu. Kenapa? Ditegur juga tidak berubah. Dikasih masalah super berat, ya tetap tidak berubah. Itu pengerasan hati, saudara, secara rohani. Terus apa lagi? Orang Kristen ini, saudara, ya kan? Karena Tuhan berbuat begitu istimewa kepada dia, dibaiki, diberkati. Seperti Tuhan memberikan bagian-bagian yang terbaik. Ya kalau di firman Tuhan itu, hewan itu bagian terbaiknya adalah lemaknya. Apa? Akhirnya mereka menderita penyakit jantung koroner, kebanyakan lemak. Kenapa? Saking baiknya Tuhan kepada mereka, saudara. Ingat, ya. Kemudian apa? Lemak itu menutupi pembuluh darah. Sehingga apa? Darah tidak bisa lancar lagi mengalir. Padahal itu harus mengalir, betul. Loh, darah itu kan tidak boleh diam, dia harus mengalir terus. Amin. Nah, akhirnya apa? Ketika dia terima segala yang baik, saudara. Kemudian apa? Dia tidak lagi memperhatikan orang susah. Ketika dia menerima segala yang baik, dia sudah nggak peduli lagi dengan orang-orang yang dalam dia bilang apa? Itu orang pasti ada dosanya, pasti ada salahnya sampai tidak tertolong. Itu pasti suruh periksa, pasti mungkin ada kutuk turunan. Wes gitu, saudara. Ya, itu orang-orang yang kena penyakit jantung koroner secara rohani. Ya, makanya saudara, kita mau mendapatkan pengajaran yang sehat dari Tuhan. Ya, Tuhan itu seimbang. Dia mengajar tapi juga memberkati. Dia menegur tapi juga menyayang, ya toh? Dia memukul tapi juga memberkati. Dia seimbang. Enggak cuman pulanglah terima berkat, terima tahun terobosan, terima tahun pembebasan dari segala masalah. Tuhan bilang dunia ini tambah buruk kok tak bisa bebas dari segala masalah. Dari mana ayatnya? Enggak ada satupun ayat yang bisa membenarkan banyak slogan-slogan, saudara. Ya kita bilang kan, dunia ini akan semakin sulit, betul. Semakin sulit keadaan akan semakin tidak baik, akan ada kesusahan yang apa? Sejak dunia dijadikan belum pernah ada kesusahan jenis itu. Iya kan? Berarti kok bisa ada gini gitu? Itu kan berarti membatalkan firman. Betul saudara? Membatalkan firman. Hati-hati saudara ketika banyak orang kemudian mengajarkan mereka bisa membatalkan firman. Ya, karena iblis selalu berusaha membuat firman itu tidak tergenapi. Ketika Tuhan Bapa mengutus Gabriel, betul, sampaikan kepada Maria dia akan mengandung. Ya toh? Tapi kemudian juga iblis berusaha membunuh bayi Yesus, berusaha selalu dibatalkan, berusaha selalu dibuat tidak tergenapi toh. Ya, makanya kalau saudara bilang akan ada gempa bumi, saudara tengking-tengkingi kemana-mana siram minyak supaya tidak gempa bumi, saudara ngawur. Kenapa Alkitab bilang akan ada gempa bumi di mana? Loh jelas terus saudara pergi sana peperangan kutengking gempa bumi. Terus saudara membatalkan firman loh. Iblis selalu berusaha membatalkan firman. Dan iblis berasa dia bisa membatalkan firman. Betul. Ketika mulai terjadi berapa tahun lalu di Indonesia kan banyak sekali terjadi longsor di mana-mana. Wih, bikin ibadah tengking bencana. Alkitab bilang akan ada bencana di mana-mana, jelas. Kok bisa ada orang menengking bencana? Dan buktinya di tengkang-tengking terjadi terus toh. Itu omong kosong saudara. Tapi orang seneng kenapa? Saudara dan saya seringkali seneng ketika saudara dan saya bisa mengendalikan keadaan, bukan menyerahkan pengendalian keadaan kepada Tuhan. Baik, sekarang kita mau belajar kebenaran firman Tuhan. Buka di kitab Ayub. Kalau udah kata Ayub kan agak menakutkan. Ya, saudara, waduh, ini kok Ayub? Amin. Orang begitu dengar kata Ayub ini pasti menderita aja ceritanya, saudara. Ya, memang Ayub menderita. Sekalipun dia hidup benar, sekalipun dia takut sama Tuhan, sekalipun Tuhan sendiri memuji dia. Dikatakan apa? Sama iblis, tidak kau melihat hambaku Ayub. Tidak ada orang seperti dia. Tuhan Ayub menerima pujian dari itu. Bukan pendeta muji dia, bukan imam muji dia. Tuhan yang muji. Bisa jadi imam memuji tapi Tuhan bilang kamu muji dia karena dikasih terus. Betul, padahal orang itu tidak berubah. Saudara, saya pernah ketemu. Di ibadah dia datang duduk paling depan dengan istri keduanya. Istri pertamanya masih hidup. Tapi pendetanya nggak bertegur. Kenapa? Nabur 10 miliar. Itu tahun 2000 saudara, sudah 10 miliar dia nabur.
Itu kan cukup untuk menutup ini. Nggak apa-apa, dia kekurangannya memang, ya itulah dia punya istri 2. Tapi kelebihannya ya ini lebihnya yang ini lebih 10 M ya saudara. Tahun 2000 loh. Sekarang saya tahun 2016 semakin kecil 10 M itu. Nggak berani ditegur. Nggak berani. Jadi korbannya yang enak-enak tuh. Kenapa? Misalnya hidup kudus. Nggak berani. Loh, dia duduk paling depan. Ini kisah saya tidak karang-karang. Ini kisah nyata. Nggak berani. Ya, makanya kalau saudara tambah kaya, hati-hati. Orang tambah nggak berani sama saudara. Dan itu bahaya kalau orang nggak berani. Kenapa? Saudara salah, keliru, dan lain-lain. Orang diam. Nggak berani tegur. Bayangkan kalau saudara sudah mau masuk jurang, nggak ada orang peringatkan, mau jadi apa? Masuk jurang lah. Betul. Makanya Alkitab katakan kan, hati-hati terhadap penyakit jantung koroner, betul? Secara rohani. Ketika Tuhan kasih bagian-bagian yang terbaik, berkat terbaik buat hidup kita, itu seringkali Bapak menjadi tumpukan lemak di pembuluh darah rohani kita. Nggak ngalir dia. Kenapa? Tiap terima ya masuk sini, terima, masuk sini, terima, nggak bisa ngalir. Halo? Cuma dialirkan kalau Tuhan, ayo saudara yang hari ini membawa 100 juta, dijamin 3 bulan jadi 3 miliar, semua antar. Halo? Iya dah? Betul apa enggak? Agak diam. Ya, mungkin bilang, wah Pak Hasan nyindir. Ya memang khotbah itu memang menyindir kok. Betul, setiap Tuhan Yesus khotbah, orang Farisi terasa tersindir terus, amin. Orang Saduki merasa Tuhan Yesus itu negur dia terus, amin. Ya memang Farisi dan Saduki selalu merasa begitu. Tapi murid-murid kan enggak. Sampai murid-murid pun diusir. Kalian juga enggak mau pergi, kata Tuhan. Tuh guru, kemana kami harus pergi? Betul? Perkataanmu adalah perkataan yang hidup. Tapi kalau Farisi Saduki, ini nyindir tok ini. Halo, nyegur tok ini, amin. Jadi kalau saudara dan saya selalu dengar khotbah, ini kok khotbah keras, nyindir, negur. Nah, memang sudah, ya sudah tahu sendiri. Ya, tapi kalau biar aku ditegur tapi itu benar tegurannya, ya sudah aku terima. Enak hidup kayak gitu. Baik, sekarang buka Ayub pasal 5 ayat ke-18 dengan cepat. Ya, kita akan selesai jam 9 karena tempat ini tutup jam 9. Ya, jangan karena yang punya orang Kristen terus kita sewenang-wenang makainya. Dia kan tidak mungkin ngusir, awas sih dikutuk loh. Itu saudara ngancam. Amin. Banyak Kristen modelnya gitu. Pakai ancaman. Sehingga orang melakukannya tidak dengan sukacita, tapi karena ketakutan. Tuhan bilang apa? Berilah dengan suka. Zaman sekarang enggak, saudara enggak boleh beri dengan sukacita. Karena kalau beri sukacita masih sedikit. Harus beri dengan ketakutan supaya beri banyak. Amin. Halo. Dan saudara jadi takut ketika diancam. Ya, orang yang takut dengan ancaman-ancaman seperti itu tidak sehat. Baik, sekarang sudah ketemu? Ayat 18. Karena dialah yang melukai tetapi juga yang membebat. Dia yang memukul tetapi tangannya menyembuhkan pula. Saudara, kalau saudara dan saya perhatikan ayat ini. Dia melukai. Saya akan ambil demis lebih jelas saudara ya. Karena ini saya juga hampir sudah selesai demis. Jadi lebih indah ya. Apa namanya? Dia punya arti lebih luas daripada yang bahasa kita. Tadi ayat berapa? Ayat 18, demikian bunyinya saudara ya. He wounds, but he also dresses the wound. The same hand that hurts you, heals you. Saudara, kalau bahasa Inggrisnya membedakan. Kalau bahasa Indonesianya, dia yang melukai. Kalau bahasa Inggris ada 2 jenis luka, yaitu wounds dan hurts. Hurt itu, wound itu luka yang kelihatan di kulit. Karena terpotong, ya teriris, karena kena pukulan, terus lu membengkak, itu namanya wound. Terus juga karena kena benturan yang sangat keras, itu namanya wound. Luka yang kelihatan secara fisik di bagian luar, itu namanya wound. Tetapi kalau hurt, itu ada 2. 1 memang luka secara fisik, 2 luka secara batin. Misalnya, ya, melukai perasaan, itu tidak dipakai kata wound, tapi hurt. Nah, saudara, kalau saudara dan saya perhatikan di sini yang aneh, Tuhan mengatakan apa? Dia melukai. Dalam arti, dia melukai kulit kita. Dia melukai yang di luar hidup kita, dia lukai. Saudara, contohnya, yang di luar hidup kita apa? Usaha kita. Itu di luar hidup kita, toh? Amin. Loh, di dalam hidup kita apa di luar? Saudara begitu mati, usahanya kesedot masuk kubur. Enggak ada, tetap saudara usaha masih tetap saudara mati dibawa ke kubur, usaha saudara enggak kemudian secara secara ajaib kesedot semua masuk ke kubur itu. Amin. Iya apa enggak?
Ya, kecuali film-film Dracula, ya. Nah, lihat di sini, dia melukai. Saudara melukai dari perasaan kadang-kadang apa? Karena dipotong, karena diiris, karena dipukul, karena benturan luar biasa, itu terjemahannya. Nah, saudara, Tuhan perlu memotong, ya, bagian-bagian daripada luar hidup kita. Ya, kenapa? Karena kita seringkali merasa lebih aman ketika kita jauh dari Tuhan, punya uang banyak. Jujur saja. Sekarang kita dekat sama Tuhan, tapi uang kurang. Jauh dari Tuhan, tapi uang banyak. Mana rasa lebih aman? Jujur saja. Jujur saja, ayo kita mau jujur. Ada yang bilang, saya no comment Pak, soal belum pernah punya uang banyak. Iya, lain itu. Ya, itu lain, saudara, ya. Tapi orang akan merasa lebih aman ketika dia punya aset banyak. Daripada, aduh, uang tabungan saya cuma segini. Nek, kalau sakit, kalau apa, ya bagaimana ya? Itu rasa aman, saudara. Uang memberikan rasa aman. Karena kita bilang dia perlu memotongnya. Saya sering ketemu, ya, masih saya pelayanan di rumah sakit di Singapura. Orang yang dia sanggup obat apapun dia sanggup, tapi ilmu pengetahuan bilang tidak sanggup mengobati penyakitnya. Terus mau apa? Dokternya bilang bawa pulang. Padahal orang-orang kaya mau berapapun bisa. Pengobatan biaya berapa? Oke, tapi dokternya bilang bawa pulang. Terus turuti saja semua yang dia mau. Nah, itu loh, berarti lihat, kalau saudara dituruti semua maunya, berarti waktunya sudah segera tiba loh, ya. Jangan seneng loh, ya. Itu, wah, kalau dituruti semua berarti waktunya sudah gak dibikin seneng sih sebelum berangkat. Daripada waktu berangkat matanya masih melotot gini, ngenes, lebih baik dibikin seneng supaya waktu berangkat ya wis rela gitu loh, saudara. Baik, jadi hati-hati kalau hal itu, ya. Nah, di sini lihat, dia melukai. Ada bagian yang perlu dipotong di hidup kita. Ya. Contohnya tadi kan jelas, itu semua bagian luar, saudara. Semua bagian luar, karena luka yang wound itu selalu luka yang bisa kelihatan. Kalau luka di batin sering nggak kelihatan, orangnya mesem-mesem tapi dalamnya remuk. Ibu-ibu biasanya, betul? Jujur apa enggak? Ibu-ibu kan banyak begitu, ramsyong di dalam tapi di luar tetap baik. Pak, mau makan apa? Tapi dalamnya, ayo ibu-ibu, bener apa enggak? Iya dah, ibu-ibu biasanya menderitanya jenis yang kedua ini, saudara. Ya, jarang kelihatan luarnya. Kecuali suaminya sangat kasar, dibikin Pancasila di sini Pancasila. Nah, itu lain lagi. Ya, itu lain. Nah, luka yang bisa kelihatan. Ya. Saudara dan saya, Tuhan sering membuat luka yang bisa kelihatan. Orang bisa langsung lihat lukanya apa. Di dalam bisnis kita langsung bisa kelihatan. Kenapa? Dulu dia orderan, sekali order sekian ratus juta loh. Sekarang ordernya 5 juta. Ya, 2 juta. Kelihatan lukanya di bisnisnya. Iya dah, terus apa? Wih, dulu mobilnya kok sekarang Suzuki Carry. Nah, kelihatan saudara semua itu. Jadi ada luka yang Tuhan berbuat apa? Langsung kelihatan. Tapi itu dilakukan oleh Tuhan. Ajaib loh, saudara. Jadi kalau saudara tengking masalah, ikut ibadah pengurapan yang aneh-aneh. Kalau Tuhan yang melukai, siapa yang bisa bebaskan saudara? Kalau Tuhan mau memasukkan saudara dalam proses, siapa yang bisa lepaskan saudara? Ya, dia melukai. Jadi, dia melukai bagian luar. Dia tidak lukai bagian dalam. Ini di proses yang pertama dia lukai luar. Yang luar apa? Ya paling ekonomi, atau pekerjaan, karir. Itu semua di luar kita. Itu yang dia lukai, saudara. Karena kembali, kalau semua baik-baik saja, iman saudara dan saya sama Tuhan juga biasa-biasa saja. Kalau semua lancar-lancar saja, hubungan saudara dan saya sama Tuhan juga banyak macetnya daripada lancarnya. Tapi kalau semua sudah macet, lancar menghadap. Betul? Betul apa tidak? Setiap hari malaikat periksa, menghadap. Tiap hari. Bahkan malaikat bilang, enggak, aku periksa, dia pasti menghadap. Ku yakin. Kenapa? Ku tahu dia penuh masalah. Amin. Tapi kalau sudah semua lancar, malaikat datang, enggak doa. Malaikat datang, enggak doa. Pulang, tanya Tuhan, apa yang dia anu? Enggak ada Tuhan, kosong, enggak ada catatan, dia enggak pernah ngorok. Ayo, jujur. Jadi, dia melukai bagian-bagian luar. Dia memotong bagian-bagian luar. Kenapa? Saudara, selama hal-hal itu menghalangi saudara dan saya untuk punya hati dan motivasi benar sama Tuhan, itu perlu dipotong. Itu perlu dipotong. Karena Tuhan itu cemburu. Betul? Jangan merasa
Kan Tuhan menghendaki kita hidup cukup bahkan berlimpah. Buktinya Abraham itu diberkati dalam segala hal. Amin. Saudara dan saya tidak bisa pakai ayat-ayat sembarang dan kemudian menginginkan itu terjadi dalam hidup saudara dan saya. Kenapa lah Abraham sampai umur 75 belum punya anak? Betul? Mungkin saudara baru 15 sudah punya anak kok kepingin seperti Abraham. Tidak cocok, amin. Duh, kan tidak sama, amin. Agak diam. Saudara, lihat lagi. Dia melukai, tetapi dia juga membebat luka itu. Alias, kalau sebuah peristiwa Tuhan izinkan terjadi dalam hidup saudara dan saya, Tuhan punya jaminan melindungi, tidak ada yang lain bisa menyerang lebih parah lagi. Ketika dia lukai, dia tutup itu luka dengan, apa kalau istilah bandage, what is bandage bahasa Indonesia? Perban, supaya tidak infeksi. Jadi, kalau saudara dan saya sekarang, itu luka memang Tuhan yang izinkan. Itu masalah pergumulan yang di luar hidup kita, tentang ekonomi kita, tentang karir kita, tentang pekerjaan kita, usaha kita, yang semua di luar itu. Ketika dia lukai, iblis tidak bisa ambil kesempatan juga untuk membuatnya lebih parah dan lebih buruk. Itu jaminan Tuhan kalau lihat ayat ini. Dia katakan, dia membebatnya. Supaya kenapa? Nggak infeksi. Kalau terluka kan bisa infeksi. Betul. Betul, saya ingat saudara, saya pergi berburu di atas sini, di Gedung Songo, naik terus ke Gunung Ungaran. Ya, saya pakai sandal. Karena saya pikir, gunung segini tinggi. Ya kan, jalan santai aja, saya pikul bedil pakai sandal. Sampai atas. Terus hujan lebat. Begitu hujan lebat, kok kaki saya gatal malam-malam, saya senter. Waduh, itu sudah nempel penuh di kaki saya, saudara. Ya, saya jengkel. Saya ambil pisau, sementara dia masih hisap, saya potong. Akibatnya giginya masih di dalam. Ya kan, memang dia dipotong gini kan, dia ini gigi masuk, saya potong gini. Ya, biar kapok juga tidak punya gigi. Tapi kan giginya di dalam kulit saya. Saudara, besoknya kaki dua-dua bengkak besar. Saya harus pergi dokter karena dia semakin infeksi. Saudara, karena luka. Dan Anda lihat sekarang. Ketika Tuhan mengizinkan itu terjadi, ketika dia lakukan untuk memotong banyak hal dari hidup kita, yang dia tahu akan memberatkan perjalanan kita, akan mengganggu kecepatan kita untuk maju secara rohani, dalam secara kemajuan, secara untuk menjadi dewasa dan lain-lain, dia perlu potong-potong semua penghalang itu, saudara. Tetapi lihat jaminannya, ketika dia buat luka itu, dia membebatnya supaya iblis tidak bisa ikut, istilahnya nimbrung ketika saudara dan saya diproses Tuhan. Jadi jangan ketika diproses Tuhan ku tengking. Tuhan bilang, nah kamu baca Alkitab, nah, aku melukai tapi aku membebatnya supaya iblis tidak bisa masukkan virus di dalamnya, supaya iblis juga nggak bisa ikut-ikutan di dalamnya. Banyak kita tengking iblis. Saudara, saya pernah, ya. Ketika Tuhan bicara, saya tengking. Dalam nama Yesus, dalam nama Yesus. Tuhan bilang, anakku, ini aku. Waduh, maaf Tuhan, maaf aku. Maaf. Kenapa? Saudara, karena ketika dia bicara, ada hal yang buat saya kurang bisa terima. Kenapa? Kan maunya Kristen ini semua baik-baik. Amin. Iya toh, maunya hidup diberkati. Amin. Iya toh. Semua orang Kristen ingin keadaannya baik. Walaupun semua orang Kristen belum tentu mau jadi baik. Amin. Amin. Tuh, kalau khotbah gini diem. Tapi kalau rasakan hadirat Tuhan di sini, saudara-saudara dihipnotis. Saudara diatur pikirannya, dikendalikan supaya merasakan. Ya, itu ada ilmunya, saudara, saya lupa namanya. Ada istilahnya itu, saudara. Ya, saudara dibawa pikirannya. Saya merasa saudara di tempat ini. Otomatis dengan saya mengatakan gini, saudara ikut pikirannya yang ikut. Ya, itu dikendalikan pikirannya. Baik, kita lanjut. Ya, jadi lihat, kalau itu masalah Tuhan yang izinkan terjadi, dalam arti Tuhan sedang mengerjakan hidup kita, membersihkan, memotong hal-hal itu. Bahkan Tuhan itu seperti dikatakan apa? Ini wound itu luka yang datang dari pukulan. Kalau bahasa Mandarinnya oci, bengkak karena dipukul dengan sangat keras, itu luka dalam besar. Kenapa, saudara? Saudara dan saya perlu dipukul dengan sangat keras dalam bidang tertentu di hidup kita ketika kita bebal. Banyak orang mengalami pukulan bukan karena Tuhan benci, bukan karena iblis Tuhan menghukum dia, tetapi karena dia menyimpan kebebalan terus-menerus sama Tuhan. Dan dia tidak merasa dia bebal.
Makanya pengajaran yang sehat akan menunjukkan di mana kesalahan kita, kekurangan kita, bagian hidup kita yang perlu diperbaiki. Bukan di mana ekonomi kita yang perlu diperbaiki. Di mana usaha kita yang akan ditingkatkan. Nah, kita lanjut. Jadi yang indah di situ Tuhan katakan apa? Aku melukai tapi aku yang membebat. Berarti apa? Aku yang kerjakan, iblis nggak boleh ikut-ikut di dalam. Iblis nggak boleh bikin lebih parah. Iblis nggak boleh bikin itu jadi lebih hancur. Sebatas yang aku lakukan, sebatas itu saja yang boleh terjadi. Kan begitu? Ya Pak ya? Jadi sekarang ayo berhenti dah tengking-tengking ya saudara. Mungkin wah Pak Hasan sesat ini, kita tidak boleh tengking setan. Saudara memang setan perlu ditengking. Tapi tidak setiap hari Yesus tengking setan. Betul. Ada orang sakit bermasalah karena dia berdosa. Ada orang bermasalah karena kutukan. Ada orang bermasalah karena pekerjaan setan. Tapi ada orang bermasalah karena dosa. Betul. Loh. Iya tuh. Ada orang sakit Tuhan bilang apa? Kamu sudah sembuh, jangan berbuat dosa lah. Loh, ada masalah yang karena dosa, bukan cuma karena wah ini iblis. Saudara, ini kelirunya banyak orang Kristen. Ya, baik. Terus kita lanjutkan, ya. Dikatakan, the same hand that hurts you heals you. Tangan yang sama yang melukaimu itu yang menyembuhkanmu. Nah, saudara, kalau hurts tadi kita sudah tahu kata hurts itu bisa artinya dua. Kalau wound itu cuma luka secara fisik. Kalau hurts itu luka dua, bisa fisik, bisa batin. Sekarang lihat, kalau saudara punya ekonomi dihancurkan, lama-lama batin saudara juga terluka loh. Betul? Ketemu teman tidak dianggap, lagi kere. Dan jujur dunia usaha hanya menghargai orang sukses. Betul? Betul, banyak saudara orang mati yang begitu baiknya, karangan bunganya paling satu dari gereja. Betul. Banyak orang jahat tapi kaya raya, karangan bunganya sejalan raya. Amin. Jadi, hurt bisa dilukai dua hal. Satu, ini hurt ini bisa dua arti kan. Luka secara fisik, luka secara batin. Nah, saudara, yang pertama Tuhan bilang tahapnya dilukai secara fisik. Secara fisik dulu. Ya, ekonominya, karirnya, ya toh, itu semua fisik. Kemudian yang kedua, nanti masuk ke nama baiknya, integritasnya, ya toh. Terus apa lagi? Yang lain-lain yang berhubungan dengan hati. Misal, saya ketemu satu pengusaha sekarang habis total dan sekarang jadi seorang petani. Saya beberapa kali berkunjung ke tempat dia. Jadi seorang petani, saudara, mantan orang kaya raya. Dan dia cerita, Pak Asen, itu dulu sama saya hormat. Yang itu dulu sama saya. Sekarang ketika saya habis, saya ketemu dia di mall. Noleh pun tidak sama saya. Ini kenyataan, saudara. Ini kenyataan. Ya saya bilang, ya dalam hati saya dia lagi hancur kayak gitu, saya tidak hantam. Tapi dalam hati saya bilang, ya salahmu toh. Kenapa? Waktu dulu kau jaya, semua pendeta dekat padamu. Kau jaya. Kau punya kekayaanmu, ada nomor. Tapi begitu kau bangkrut, mereka tidak lihat lagi. Kenapa? Ya karena yang dilihat hartamu. Jadi lihat di sini. Tuhan perlu melukai bagian luarnya kita. Lebih dulu. Ini tahapnya kan gitu, luka luar dulu. Memotong, membentur kita, memukul kita. Ya, benturan bisa terjadi apa? Saudara dan saya sering menyeret-nyeret Tuhan untuk nurut kita. Suatu saat Tuhan berdiri di depan, nunggu. Maju kau bentur aku. Saudara, banyak pengusaha yang kebentur seperti ini. Kenapa? Dia seret Tuhan terus. Padahal Tuhan sudah apa? Tuhan bilang tidak. Tidak. Kalau di zamannya Bileam, Tuhan utus malaikat. Betul. Betul. Tapi malaikat Bileam maju, malaikat mundur. Amin. Betul apa enggak? Bukan malaikat terus maju lagi toh. Kau maju, aku juga maju. Kan tarung jadinya. Bileam maju, malaikat mundur. Bileam terus maju, malaikat terus Sekarang pasti Tuhan kalau balik malaikat kau berani terus maju. Sekarang aku aja yang berdiri depanmu, ayo maju. Maju babak belur. Sudah. Minggu sekitar hampir 2 minggu ini ada satu orang hubungi saya, Pak Asen. Tolong doakan. Baik, kita doa. Tuhan kasih tahu dia begini, Tuhan kasih tahu dia begini. Dan Tuhan ngomong sederhana. Aku percayakan kamu sedemikian besar, tapi waktumu untuk keluargamu tidak ada. Dia bilang, betul Pak. Saya cuma punya waktu hari Sabtu buat keluarga saya. Hari lain tidak ada lagi.
Terus Tuhan katakan, bagaimana aku bisa percayakan kamu lebih banyak lagi kalau waktumu cuma 1 hari itu untuk keluargamu. Ya, diakui, betul Pak, betul Pak, betul. Ya sudah, saya bilang rubah sekarang. Punya waktu sekalipun, maaf kata, engkau punya sekian banyak kekayaan, Tuhan tetap menginginkan engkau punya waktu buat keluargamu. Jadi kalau saudara sekarang ingin lebih diberkati, perbaiki kondisi dan perlakuanmu kepada keluargamu, bukan minta urapan demi urapan. Ya, dia aku, betul Pak Asyad. Iya, saya cuma punya Sabtu. Sekarang Tuhan bilang, pergi aja keluargamu jalan-jalan. Saudara, perhatikan. Tuhan perlu memotong karakter-karakter, sifat, dan lain-lain yang gak beres di mata Tuhan. Saya sering sampaikan, Tuhan tidak sulit memberkati kita, mau jadi seberapapun punya duit dan aset, dia tidak susah memberkati. Cuman jadi masalah berkat itu jadi berkat atau jadi masalah kemudian. Betul? Banyak orang ingin lebih kaya, tapi mereka tidak siap untuk menjadi kaya. Yang menurut Tuhan loh. Kenapa dia mau apa saja? Bisa aku kasih kaya raya atau mau minta apa, tapi waktu tidak ada. Kembali kita lihat. Tangan yang sama yang melukai. Kalau yang ini luka luar dalam. Hurt. Ya, bisa luka luar, bisa luka di perasaan. Lihat saudara. Ketika saudara Tuhan izinkan mengalami hal yang buruk lama-lama, mungkin 1-2 bulan kita tenang, lama-lama luka loh kita. Tuhan kok sekian lama sih? Saya sudah perbaiki diri, saya sudah berdoa, saya sudah tekun, saya sudah mau ditegur. Apalagi sih Tuhan? Sikap orang luka kan akan cenderung kasar. Sikap orang luka akan cenderung menyerang. Ya kan? Seperti tadi saya sampaikan di radio. Orang Gerasa itu datang berlutut. Dia tunduk, bow down. Isi kalau bahasa Inggrisnya bow down. And worship itu jongkok kepala di. Tetapi kata-kata yang keluar apa? Protes. Persis kan banyak orang Kristen. Datang menyanyi, memuji, tapi kata-kata yang keluar, kenapa kayak begini Tuhan? Kenapa sekian lama? Kenapa sekian berat? Kenapa kau diam? Tapi kita datang menyembah. Itu kan persis orang Gerasa. Saudara, lihat di sini. Tangan yang melukai, dia yang menyembuhkan. Jadi luka yang ini double, luar dalam. Kalau yang tadi luka luar tok. Sekarang ini luka yang sampai ke dalam. Sampai menyangkut harga diri, nama baik, gengsi, dan semuanya harus dilukai juga. Dan dikatakan, dia Kalau tadi, ketika kita dilukai, dia membebat. Bedanya apa? Dia menjamin bahwa sebatas itu saja yang akan terjadi di hidup kita. Iblis tidak bisa ikut menyiksa kita, ikut-ikutan. Ketika Tuhan didik kita, iblis tidak bisa ikut menyiksa. Itu dia jamin, itu bedanya. Tetapi lihat, kalau luka itu kesembuhannya apa? Dari diri kita, toh. Betul, Yesus tidak bilang luka ini hilang. Nah, itu luka apa disembuhkan dari diri kita. Ketika kita menyadari maksud Tuhan, ya, mungkin saat ini merendahkan kita, maka kita akan menjadi lebih mudah sembuh daripada ketika kita terus salah paham terhadap didikan Tuhan. Kenapa sih Tuhan izinkan? Kenapa orang lain tidak ngalami seperti saya? Halo? Tapi kalau saya dibuat lebih diberkati dari semua orang lain, saya mau. Loh, gitu. Tidak mau yang seperti sama seperti orang lain yang biasa-biasa. Amin. Heran orang Kristen. Dia melukai, firman Tuhan katakan. Tapi dia juga yang menyembuhkan. Lihat, ketika saudara dan saya mengalami luka luar dalam. Luarnya juga luka. Dalamnya juga hancur. Tuhan bilang dia sembuhkan. Kalau tadi cuma luka luar, dia bebat saja. Dia memasang tameng, memasang perisai supaya tidak lebih parah lagi infeksinya. Supaya tidak lebih luka itu tidak menjadi bernanah dan lain-lain. Itu saja. Tetapi kalau luka double luar dalam, Tuhan sembuhkan. Berarti kalau saudara dan saya ingin mujizat, sudah luka luar dalam belum? Pak, cuman keuangan saya luka. Ya itu kan belum cuma luarnya. Tapi kalau secara hati saya hancur juga, Pak. Saya mengalami kesulitan keuangan.
Dan anak saya Pak kena narkoba. Itu luka baru luar dalam. Jadi jangan ngaku cuman, Tuhan ini loh kerjaan saya lagi sepi. Nah itu cuma luarnya. Halo? Nah, mulai sekarang mengerti? Mulai jangan, Tuhan sakit Tuhan. Tuhan bilang, ayo aku tidak bisa kerja di luar firmanku. Aku tidak bisa lakukan sesuatu di luar perjanjianku. Jadi, luar dalam belum? Ya, luar lebih banyak Tuhan. Tapi saya buat masuk ke dalam juga. Ya dong. Amin. Ini saudara tidak bisa hal ini. Tuhan yang buat itu luar dalam. Kalau saudara bilang ini juga rasanya ke dalam, Tuhan bilang tidak sampai dalam itu. Ya tidak bisa mengklaim sendiri. Nah, lihat. Dia menyembuhkan. Saudara, banyak kita berpikir Tuhan pulihkan, Tuhan sembuhkan keadaan kita itu dengan cara dia merubah keadaan itu. Salah. Kenapa? Seperti seorang anak misalnya. Karena dia mau ujian, papanya ambil HP-nya. Udah mulai minggu ini karena mau ujian, mau semester, mau naik kelas, HP bawa pegang. Anaknya sakit. Gak boleh pegang HP misalnya. Tapi kemudian kalau papanya jelasin sama dia. Ya, papa gak jahat, papa gak keberatan bayarin pulsa. Tapi papa ingin nilai kamu bagus. Terus papanya tidak hanya ngomong, waktu anaknya belajar, ditemani duduk. Itu akan menyembuhkan anak itu kan. Daripada cuman, pokoknya papa mau tahu nilaimu baik, titik. Terus papanya tidak bantu-bantu. Kan banyak orang tua gitu, cuman nuntut tapi tidak bantu, amin. Amin. Saudara, lihat kembali. Ya, dia melukai luar dalam dan dia menyembuhkan. Caranya gimana? Dia memberikan kasih. Dia memberi pengertian kepada kita sehingga luka yang datang dari kesalahpahaman, kesalahpahaman yang mendatangkan kepedihan, kesalahpahaman yang mendatangkan kemarahan tentang proses yang kita lewati, kemudian itu akan sembuh sendiri ketika pikiran kita berubah. Saya katakan saya bersyukur di proses, saudara 16 tahun. Saya bersyukur tidak pegang uang puluhan tahun. Sekarang bersyukurnya, dulu enggak. Kenapa? Tuhan kok gini terus sih? Engkau mengacaukan hidup saya. Betul, coba kau biarkan aku tetap kerja, aku punya perpuluhan tiap bulan segini. Dan aku enggak pernah tahan. Tiap awal bulan aku anter, enggak pernah tak kurangi, tak antit Tuhan. Kenapa suruh aku jadi hamba Tuhan? Saya tidak mengerti maksud Tuhan mempersiapkan saya. Tapi kemudian sudah saya dianggap Tuhan lulus. Ya, di situ saya baru ngerti. Oh, ternyata tujuannya saya diproses di sini supaya saya tahan terhadap ini. Sulit loh saudara, uang itu adalah mamon. Dan Alkitab bilang kau tidak bisa melayani Tuhan dan mamon. Tidak bisa sekaligus dua-dua. Harus salah satu tok, Alkitab bilang. Betul? Loh iya apa enggak? Alkitab bilang, Tuhan Yesus sendiri bilang, kau tidak bisa melayani aku dan mamon. Tidak bisa barengan sekaligus Tuhan dan uang. Tidak ada. Pilih salah satu tok. Dan pilihan itu sulit loh saudara. Kenapa? Kadang kalau melayani Tuhan lah nggak langsung terima uang loh. Tapi kalau melayani orang langsung terima uang loh. Kalau tidak disiapkan dulu bertahun-tahun, pilihannya bisa salah layani orang aja. Kenapa? Biar Tuhan bilang tegur dia. Dia suka selingkuh. Kita akan, tidak berani ngomong, kita akan saya akan doakan Tuhan berkati dia. Usahanya Tuhan perlancar. Kita tidak akan berani sampaikan teguran. Karena kita belum disiapkan dan diproses dalam keuangan. Ya. Makanya ayo. Kalau baru cuma luka luarnya, usahanya, luka ekonominya, luka karirnya, luka dan lain-lain. Maaf kata, ya. Tuhan bilang, Tuhan tidak janjikan kesembuhan. Cuma dibebat. Supaya tidak jadi lebih parah. Halo? Tapi kalau sudah luka luar dalam, baru disembuhkan. Cara sembuhnya bukan lakukan mujizat. Tetapi pola pikir kita dirubah. Sehingga kita, oh ternyata maksud Tuhan begini. Kalau sekarang aja suami-suami yang maaf. Ya, baru level diberkatinya cuma sekian.
Sudah sama keluarga tidak punya waktu, sama keluarga sudah tidak memperhatikan, sama pasangan masih kasar, apalagi semakin diangkat. Betul? Betul apa betul? Tuhan perlu menghancurkannya. Tuhan perlu meremukkannya. Sehingga apa? Semakin dia ditinggikan pun, semakin dia diangkat, diberkati pun, sikapnya terhadap pasangannya tetap sama. Halo? Bukan bilang, aku lelah-lelah cari kamu, cuma tahu ngabiskan. Halo? Jadi, halangan Tuhan memberkati kita adalah kita sendiri, bukan iblis. Waktu Daniel berdoa 21 hari, itu malaikat bukan bawa berkat, tapi bawa apa? Jawaban firman. Halo? Halo? Jadi jangan, yang menghalangi berkatku ku hancurkan. Tuhan bilang kamu sendiri yang menghalangi, kalau kamu hancurkan, kamu mati toh. Kedalaman enggak? Semua orang ingin diberkati, semua orang ingin hidup berlimpah secara materi, semua orang ingin hidup bahagia dan lain-lain, semua orang ingin. Tapi saya lihat di sini, saudara izinkan enggak Tuhan potong hal-hal yang tidak berkenan di hidup kita? Dipotong loh caranya. Bukan Tuhan bilang lepaskan ya nak ya, enggak dipotong. Cara yang keras, cara yang kasar, cara yang menyakitkan, cara yang memedihkan dia pakai. Jadi jangan Tuhan, Engkau kan anakmu lembut-lembut sama aku ya Tuhan. Nek aku keras hati pun ya Tuhan sabar ya. Ya enak. Jadi, yuk. Izinkan dia melukai. Dengan cara memotong hal-hal yang masih menghambat hidup kita. Hal-hal yang kita masih gendong kemana-mana. Hal-hal yang kita masih melekat. Walaupun kita sudah Kristen, izinkan dia potong. Itu dilukai loh saudara. Ya saya alami ketika saya cita-cita aku ingin jadi pengusaha. Dia langsung potong. Brak, tinggalkan jadi hambaku. Itu dipotong loh saudara. Sakit sekali, sakit sekali. Saudara, kenapa cita-cita dia ketika saya maju terus dia bentur saya. Saudara, lah bentur sama Tuhan kan kita babak belur. Betul. Betul. Tapi banyak orang nekat adu sama Tuhan tuh berani adu jangkrik. Amin. Ini hebatnya, keberanian yang luar biasa, pengurapan yang luar biasa. Oke, sekarang dia mau memotong. Dia mau memukul dengan keras sampai kita luka. Kalau saudara dan saya belum pernah dilukai oleh Tuhan, banyak karakter kita yang belum terbentuk. Banyak hati kita ini yang belum jadi indah di hadapan Tuhan. Loh, jadi kayak ingin kaya raya salah? Enggak salah. Tapi berlebih-lebihan salah, dipotong. Ketika itu sudah terobsesi di perkataan kita, sampai terobsesi di waktu kita untuk keluarga, terobsesi di perkataan kita, semuanya sudah terganggu, Tuhan perlu potong. Karena itu sudah meracuni semua. Alkitab dengan jelas katakan di kitab Ibrani, bahwa ganjaran itu tidak mendatangkan sukacita pada saat dia diberikan. Tetapi dia akan melatih kita untuk menghasilkan buah-buah kebenaran. Pada saat saudara dan saya sedang dibentuk oleh Tuhan, itu memang firman Tuhan sendiri mengatakan tidak mendatangkan sukacita tapi duka cita. Tetapi nanti itu akan menghasilkan buah. Akan kelihatan orang ini hasil di proses Tuhannya kayak apa. Akan kelihatan orang ini hasil Tuhan lukai hidupnya. Kelihatan hasilnya. Kan Tuhan bilang tahun lalu kan, tahun depan adalah tahun pembalasan. Yang menyakitiku terus menerus, aku balas, aku pukul. Tapi orang-orang yang menderita kerugian karena taat kepadaku, aku ganti semua. Jadi saudara tidak perlu teriak-teriak berkat. Tidak perlu minta Tuhan, kirim Tuhan, ajakan Tuhan, utus malaikatmu yang paling kuat untuk membawa emas surga kepadaku. Kalau perlu Tuhan, aku tak titip ember supaya malaikat itu bawa, supaya bisa lebih banyak. Kejar dulu yang pertama. First thing first, bahasa Inggrisnya. Yang terutama harus tetap menjadi yang terutama. Ketika saudara mengutamakan Tuhan, maka saudara sudah mengutamakan yang paling utama. Sisanya, yang lain-lain, apa susahnya? Saudara tahu saya kalau khotbah keras luar biasa. Nggak pernah khotbah menjilat, khotbah berkat, nggak pernah. Tapi kalau kita benar, Tuhan gerakkan hati raja-raja, kata Alkitab.
Kelasnya raja-raja yang digerakkan oleh Tuhan. Jadi, kalau sekarang ada luka. Aduh Pak, ekonomi saya luka, usaha saya sedang terluka. Ya toh? Terima kasih Tuhan. Mungkin kau sedang membentur saya yang terus-menerus nekat maju. Mungkin saat ini banyak hal yang mengikat saya, maka kau perlu potong semua yang mengikat hidup saya. Terima kasih Tuhan. Kemudian kalau Tuhan secara materi aku hancur. Juga secara batin aku remuk Tuhan. Terima kasih. Aku akan dipulihkan luar dalam. Ya kan katanya luar dalam dipulihkan. Terus kenapa susah bersyukur sih? Terus kenapa malas berdoa? Kenapa pahit hati waktu diproses? Apa masalahnya? Karena kita hanya ingin bagian yang enak. Tetapi tidak mau proses yang tidak enak. Tetapi ingin langsung bypass ke fase yang enak. Tidak bisa. Tuhan tidak pernah menahan kebaikan kepada orang yang hidupnya bukan yang beribadah. Bukan yang menabur. Bukan yang terima urapan, jenis urapan. Tapi yang berkenan. Ayo sekarang perkenan Tuhan ketika kita hidup sesuai hatinya, sesuai rohnya. Sisanya urusan Tuhan. Gampang dong. Gampang dong. Betul, bagaimana khotbah ngantemi orang terus-menerus berharap diberkati orang. Nggak dipukul orang aja sudah syukur. Betul? Kita khotbah enggak orang tuh keluar pulang sudah syukur. Tapi Tuhan bilang aku memegang hati para raja. Gampang dong. Saudara sekarang mau cari firman yang benar atau mau cari iming-iming atau mau cari halusinasi saja. Tanpa engkau ditegur semua beres, tanpa perlu perbaiki semua ditolong, tanpa perlu berubah semua diangkat. Itu yang diinginkan. Jadi sekarang lihat. Izinkan dia melukai. Ketika ada rasa sakit, ada rasa perih. Terima kasih Tuhan, itu baik buat aku. Engkau tahu bagian yang mana yang perlu dipotong. Engkau tahu persis. Engkau tahu bagian yang mana engkau perlu bentur dengan aku. Karena aku nekat maju terus. Dan aku perlu dihadang benar-benar oleh engkau. Juga bagian yang mana aku perlu dilukai sampai sangat dalam. Karena kan Alkitab bilang belu-belu itu dipukul sampai oci, sampai membengkak dalam. Perlu kita dipukul sampai dalamnya terasa. Caranya gimana? Kalau harta kita doang dipukul, belum sampai dalam rasanya. Belum. Betul? Bisa keluarga kita yang terpukul. Bisa anak kita dan lain-lain. Rasanya lebih dalam. Itu pukulan yang keras. Jadi, kalau sekarang mau dengar khotbah enak-enak, Tuhan akan memberkatimu, tahun terobosan, tahun percepatan. Saudara, saya percaya Tuhan tidak pernah menunda. Tapi saya tidak percaya Tuhan main cepet-cepetan. Tidak perlu minta-minta. Saya nggak pernah, Tuhan aku mintamu. Tidak pernah lagi bisik-bisik, saya kepingin yang kayak gini. Bikin senang Tuhan bikin senang kita. Betul. Saudara jadi orang tua coba. Nih anak itu bikin saudara senang. Betul. Bikin saudara bangga sama anak itu. Betul. Saudara tidak punya uang pun ingin membelikan dia macam-macam. Betul. Apalagi punya uang. Ya Pak ya. Saya tahu banyak di antara kita Tuhan sedang izinkan mengalami proses. Tuhan sedang mulai memotong-motong bagian yang tidak beres. Terima kasih Tuhan walaupun itu sakit. Terima kasih Tuhan walaupun itu perih sekali. Terima kasih. Aku tidak mengerti sekarang tujuannya apa. Tapi kelak ketika aku sudah dikeluarkan dari proses baru aku mengerti. Semua itu untuk menyiapkan aku tetap benar di mata Tuhan. Bukan hanya terpaksa belajar kebenaran ketika aku susah. Banyak orang kalau susah, Pak Hasan apa teguran Tuhan? Apa teguran Tuhan? Tapi kalau lagi baik gak mau ditegur. Kalau lagi baik dengar khotbah teguran mau. Dengar khotbah keras gak mau datang. Tapi kalau sudah kejepit, saya siap ditegur. Ya, itu bukan hati yang maaf memang sudah lembut. Tapi terpaksa dilembut-lembutkan. Saudara maaf ya, saya katakan Tuhan tidak mengizinkan dirinya dipermainkan. Ada ayatnya? Tuhan, jadi kalau kita pura-pura, aku mau. Tuhan bilang, sebelum diproses gini kok gak mau. Ini kan berarti cuma pura-pura toh. Betul, makanya di ilmu jiwa itu ada yang namanya personal style, ada namanya flex style. Personal style itu apa? Keadaan kita yang alami ketika tidak ada masalah, pergumulan, dan problem.
Lifestyle, keadaan kita yang berubah dari yang biasanya ketika ada tekanan. Ketika ada tekanan, kita bisa meningkatkan jam doa. Ketika ada tekanan, kita bisa lebih lembut hatinya. Ketika ada tekanan, kita bisa mencari Tuhan. Ketika ada tekanan, kita mau berubah. Itu lifestyle. Dan ilmu jiwa mengatakan lifestyle itu tidak permanen. Ketika tekanan diangkat, dia akan balik lagi ke personal style-nya. Jadi, karena Tuhan tidak diizinkan dirinya dipermainkan, Tuhan akan memproses saudara dan saya, sehingga sulit balik lagi ke personal style-nya. Halo? Halo? Benar-benar berubah, bukan hanya berubah-ubah. Halo? Ayo, jadi sekarang berterima kasih karena masalah dan pergumulan. Mengucap syukur karena rasa sakit ketika dipotong-potong semuanya. Juga berterima kasih karena sakit luar dalam yang kita alami. Itu akan mengubah pengertian kita akan Tuhan, konsep kita tentang Tuhan, konsep kita tentang berkat. Semua akan beda dari yang awal. Kalau dulu kita menganggap berkat itu untuk membuat hidup kita senang, nyaman, dan lain-lain. Ketika kita diproses, kita menganggap berkat itu cuma bonus karena dari Tuhan. Cuman bonusnya. Yang paling penting tetap Tuhannya, bukan bonusnya. Nah, kalau sudah gitu susahnya apa ya? Nggak perlu doa-doa, amin. Saya punya doa mobil jenis ini. Istri saya kepinginnya mobil jenis yang berbeda. Yang dijawab istri saya. Istri saya yang dijawab. Ya, ketika saya dipersembahkan mobil itu, saya, Tuhan, aku di hatiku kepingin mobil jenis anu. Tuhan ingatkan, kan istrimu yang kepingin mobil itu. Oh ya, istriku yang dijawab. Ya wis. Ya. Karena kan di waktu pacaran dulu dia katakan, dia tahu saya suka berburu. Ya, dari sekian pacar saya itu, waktu saya bilang saya suka berburu, ada yang bilang kayak Esau. Wah, tak pedot saudara. Saya paling benci nih masih pacaran sudah bertingkah. Iya, kok Esau kan Esau di Alkitab tidak baik. Memang dia pemburu, tapi kan sifat jelek. Saya pemburu tapi sifat baik. Jangan sampai Esau. Ya, ada lagi pacaran, saya bilang saya suka berburu. Kok suka bunuh binatang? Loh, ayam yang kamu makan tidak dibunuh dulu? Iya, daging sapi yang dimakan mentah-mentah digigiti sapi itu. Enggak. Ngomong tidak ada yang enak. Kalau yang ini, saya suka berburu. Dia bilang apa? Tidak apa-apa. Ajar aku berburu supaya kita pergi berburu bareng. Loh gitu saudara. Wah ini cewek top. Saya bilang satu-satunya di antara sekian perempuan yang saya kenal. Kemarin saya khotbah di Solo. Tuhan bilang apa? Jangan lari dari penderitaan. Peluk penderitaan itu. Don't run from the suffering, embrace it. Itu terjemahan bahasa Inggrisnya. Nanti saudara yang di internet ya, minggu depan saya sudah upload. Ya. Jangan lari dari penderitaan. Peluk penderitaan itu jadi sahabat. Justru penderitaan itulah yang mengerjakan terlalu banyak hal. Kita tidak bisa maksa diri kita berdoa, penderitaan akan memaksa kita bisa berdoa. Betul? Kita tidak bisa taat, penderitaan akan memaksa kita taat. Halo, kita tidak suka sangat dekat sama Tuhan, penderitaan akan memaksa kita tidak berani jauh dari Tuhan. Halo, tidak ada amin. Kalau tidak pakai penderitaan bisa? Tidak bisa. Tidak bisa. Tidak ada terima urapan dekat sama Tuhan. Terima roh yang mengasihi Tuhan, tidak ada. Lewat proses demi proses. Ketika engkau bertahun-tahun duduk di kaki Tuhan memohon jawaban, lama-lama tumbuh kasih kepada Tuhan karena terus-terusan dekat. Terus ketika engkau terus memohon pertolongan Tuhan, besok enggak berani jalan sendiri lagi. Kapok ya, kalau coba dulu sudah pengalaman. Itu loh. Jadi Kristen ini perlu dibikin kapok. Bersyukurlah kalau saat ini proses membuat kapok itu terjadi. Kapokisasi. Itu. Nanti hasilnya Nah, makanya nanti kalau saudara-saudara semua, saya berharap banyak yang sekali serentak keluar dari padang gurun, kita pergi Israel. Ya, tapi coba kita akan khusus ibadah di padang gurun di lembah Kibrot Ta'awa di Mesir. Di sanalah orang-orang itu memberontak ingin makan daging. Padahal itu sudah perjalanan tahap mereka hampir terakhir untuk menyeberang. Kenapa? Karena mereka dihasut oleh orang-orang bajingan.
Orang-orang bajingan itu siapa? Bangsa-bangsa lain yang ikut orang Israel keluar dari Mesir. Mereka ikut hanya tujuan cari hidup enak. Tidak ada tujuan lain. Keluar dari penjajahan dan kerja paksa Mesir. Bangsa-bangsa mereka yang menghasut orang Israel untuk memberontak. Saudara dan saya sering lihat orang dunia, terus mulai rasa ingin berontak sama Tuhan. Nggak bertuhan, nggak pergi gereja kok sugih. Nggak pergi gereja kok kaya, enak hidupnya, makmur. Amin. Kita sudah siang malam pergi kok tetap ngini. Ya dah? Disitulah kibrota Allah. Nanti gaibnya khusus. Karena dia yang tahu titik komanya. Dia orang Mesir asli, Kristen Mesir. Dia tahu ini di sini mereka ini. Kalau yang gaib yang lain udah tahu lewat. Itu aja saudara. Ya saya sampai begitu dia stop. Di sini adalah lembah ini. Yang lain enggak tahu, saudara. Taunya kemana? Ngajak belanja aja supaya dapat komisi. Heran, saudara. Ya, nanti ya nek sudah keluar dari padang gurun karena nek suami istri pergi sekarang kan minimal sudah 60-an juta berdua. Ya, nek sudah sama-sama keluar padang gurun, nanti kita bikin ibadah di situ. Supaya kenapa? Aku tidak lagi hidupku dihasut oleh nilai-nilai duniawi. Mataku tidak lagi dipengaruhi duniawi. Walaupun aku masih hidup di dunia. Ya. Jadi terus kita akan bikin ibadah di Masa dan Meriba. Karena saya pernah bikin ibadah di situ. Ada yang dijamah Tuhan dan dipulihkan di tempat itu. Dekat sumur tempat orang Israel ribut sama Tuhan itu. Karena tidak ada air minumnya pahit. Dan cuma ada satu sumur di situ sampai hari ini. Ya, tidak ada sumur lain. Cuma itu tak sumur sampai hari ini. Nah, jadi enggak, ayo saudara-saudara, terus mari kita foto, cekrek, wis Israel, terus beli kalungnya wis umroh. Ya, terus pulang sombongnya kayak nah, terus kita akan masuk kemana? Ke tempat pemukiman orang Yebus. Tempat yang paling sulit ditaklukkan oleh bangsa Israel. Dan hanya Daud yang bisa. Kita akan berdiri di atasnya. Karena tempat itu ada di bawah tanah. Kita akan berdoa di situ. Supaya kenapa? Segala yang paling sulit bisa kita atasi. Nggak pernah atau dibawa ke sana. Biar saudara 10 kali pergi Israel, nggak pernah. Saya beritahu. Ya, kenapa? Mereka nggak mikirkan yang rohaninya. Mikirnya cuma kemana? Ayo sampai Bethlehem kita shopping di Three Archers. Supaya saya dapat komisi. Lewat pergi via Dolorosa. Masuk ke art shop supaya komisian. Habis itu kita pergi tempat berlian supaya komisi. Hati rohaninya tidak ada. Saya yakin saudara-saudara yang pernah pergi tidak pernah pergi Kibrota Awa berdoa, nggak pernah. Baru pergi Mesir berkali-kali. Ada. Pergi Israel, pergi tembok ratapan saya yakin berkali-kali. Tapi tidak pernah masuk pergi pemukiman orang Yebus. Padahal pemukiman orang Yebus tepat di sebelahnya. Tidak pernah. Tapi tidak kelihatan karena itu tak di bawah tanah masuk. Kenapa saya? Ya, kita mau buat yang berbeda supaya berohani. Khusus yang sudah sering pergi supaya tidak ke sana terus cepret. Ayo kumpul dulu cepret. Ya, kalau saudara mau pergi tempat yang indah, pergilah Swiss atau Selandia Baru. Itu negara-negara yang sangat indah. Israel nggak indah. Apalagi kalau saudara pergi bulan-bulan ini, saudara cuma lihat kekeringan batu tok. Ya, kalau orang bilang, wah Israel indah, tidak pernah ke negara lain. Periksa pasportnya, berapa puluh negara dia sudah pergi. Itu bukan negara yang permai, negara kering. Tetapi kenapa Tuhan bilang itu permai? Sekalipun itu kering karena ada Dia di dalamnya, itu aja. Jadi sekalipun hidup kita susah tapi karena ada Tuhannya itu Tuhan. Halo, udah selesai udah jam kita berdoa. Bapak terima kasih. Hamba terbatas mengartikan firman-Mu. Hamba terbatas, tetapi Roh-Mu akan mengartikannya. Supaya kami punya kerelaan ketika dilukai. Supaya kami punya kerelaan ketika ada bagian-bagian yang dipotong. Ada bagian yang kami dibentur oleh Tuhan. Dan juga ketika luar dalam dari hidup kami dilukai. Terima kasih. Karena itu baik buat kami. Itu baik buat kami. Pada saat kami keluar, kami mengerti maksud Tuhan mengizinkan itu terjadi. Maksud Tuhan memproses kami seperti itu. Supaya pada saat kami diberkati. Supaya pada saat kami ditolong. Pada saat kami diangkat tinggi. Kami tetap takut akan Tuhan.
Terima kasih. Mungkin ada pesan-Mu ya Tuhan. Mungkin ada pesan-Mu ya Tuhan. Amin. Saudara, di sini ada tetap orang yang batin mati. Mana orangnya sering batin mati. Engkau terus menerus mengutuki dirimu. Mana orangnya? Tidak ada. Terserah saudara. Itu urusan saudara. Tugas saya menyampaikan. Saudara tidak ngaku, abis ini saya mau keluar. Saya nggak lama-lama. Saudara, Tuhan bilang, kenapa kau mengutuki dirimu mati? Mati aku. Tuhan bilang enggak. Hidup matimu ada di tanganku, kata Tuhan. Aku yang pegang. Aku mau cabut baru mati. Enggak bisa mati. Saya bersering, saudara, doakan orang yang dokternya bilang enggak ada. Waktu saya doa, Tuhan bilang sembuh. Saya bilang sembuh. Tapi dokternya bilang enggak, Pak. Tuhan tadi saya dengar sembuh. Sembuh, saudara. Ada orang sudah stroke 2 kali. Stroke pertama mati sebelah. Stroke kedua koma 3 bulan. Secara ilmu pengetahuan otaknya sudah mengkeret. Karena dia koma sekian lama. Saya doa, Tuhan. Waktu saya doa, loh kok melek? Waktu saya doa itu gini, loh kok bangun? Saya lihat, loh masih ngorok gini. Loh tadi saya lihat dia bangun. Tutup mata, loh bangun. Oh berarti Tuhan kasih penglihatan. Saya bilang sama anaknya, sembuh. Tapi dokter bilang nggak bisa Pak. Ini sudah stroke kedua. Dan sudah sekian bulan. Kepalanya sudah mengecil. Tuhan bilang, sembuh, bangkit. Semingguan kemudian, dia bangkit sadar kembali. Kita tidak mengecilkan dokter, saudara. Dokter juga memang benar diagnosenya. Tapi kalau Tuhan campur tangan, diagnosa itu bisa dia batalkan semua. Betul? Orang Semarang dah. Kasih saya. Asen, ini foto dari rumah sakit anu. Ini kanker saya punya. Ini loh apa? Paru-paru sudah semuanya kanker. Ini fotonya Asen. Orang Semarang. Malam saya doa Tuhan. Tuhan bilang enggak apa-apa. Tapi ya enggak apa-apa Tuhan. Putu kanker iki Tuhan. Sudah di mana-mana ini. Tuhan bilang enggak apa-apa. Kasih tahu dia enggak apa-apa. Besok saya ketemu dia, saya bilang, Ci enggak apa-apa. Tapi saya mau berangkat Singapura. Dia pergi. Dia berangkat Singapura. Ya, setelah dia berangkat, kemudian lusanya dia hubungi saya jam 2. Asen, bersih semua. Lah ya. Kan Tuhan yang ngomong toh. Tapi jangan doakan sembuh. Kalau ku doakan sembuh, maaf, belum tentu sembuh. Tapi kalau Tuhan bilang sembuh, sembuh, titik. Beda loh saudara. Mendoakan, memohon dengan keputusan Tuhan sama sekali tidak sama. Tuhan bilang, siapa lagi di sini yang bilang, mati aku, mati. Masih ada tapi tidak mau mengaku. Mati. Tuh, mati aku. Terserah saudara. Habis ini tidak ada konseling. Jangan saya yang tadi tidak ada. Engkau malu bawa penyakitmu pulang. Engkau malu bawa problemmu pulang. Hanya satu. Mati. Loh, mati aku. Saya tidak paksa. Tapi saya sedang tunggu. Hanya 2. Berdiri di tempat kita mau berdoa. Sikarala ya Allah masikinara ya Allah masengkala. Si papapo sikidi di raya lama sikinara ya Allah masengkala. Hamba-Mu melihat sebuah batu raksasa ya Tuhan, seperti meteor yang besar sekali. Apa yang harus hamba-Mu katakan kepada meteor seperti yang batu seperti meteor ini? Baik, aku memerintahkan batu yang seperti meteor ini kembali dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Kembali ke tempatmu. Engkau tidak bisa menghancurkan anak-anak Tuhan. Engkau tidak bisa menimpa mereka dan membinasakan mereka dengan apapun. Karena di dalam nama Tuhan Yesus kembali. Itu yang aku dengar daripada Roh Kudus. Dan kau harus taat dan kembali. Batu yang begitu besar itu. Ban yang begitu berat itu kembali pergi. Dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Terima kasih. Ada lagi Tuhan. Terima kasih. Amin. Silakan duduk. Ada orang yang bermasalah dengan telinganya. Mana orangnya, saya mohon segera berdiri. Telinga. Saya mendengar telinga. Segera berdiri. Kenapa telinganya? Lama infeksi. Sampai sekarang masih. Yang terganggu. Baik.
telinga. Taruh tangan di sana sekarang, di bagian yang sakit. Taruh tangan di bagian yang sakit. Saudara, bedanya saudara dan saya suruh orang maju altar call dengan Tuhan suruh doakan, itu hasilnya nggak sama. Altar call, pendeta kreatif suruh orang maju. Jadi dia tidak digerakkan mendoakan orang. Tapi kalau seperti ini Tuhan bilang, doakan anakku yang sakit telinga. Beda, inisiatif datang dari Roh Kudus. Hasilnya juga akan beda. Ya, kami memohon kepada Bapa yang kami sembah dan layani. Tuhan Yesus yang kami hormati. Tuhan Yesus juga yang kami sembah dan puji. Kiranya kemurahan Tuhan menjamah telinga anak-Mu ini. Memulihkan pendengarannya dengan sempurna. Seperti belum terjadi infeksi. Dia menjadi sempurna kembali. Kami memohonkan jamahan Tuhan memperbaiki seluruhnya. Terima kasih. Mohonkan jamahan-Mu. Mohonkan kemurahan-Mu. Amin. Ya. Ada hal lain yang saya disuruh doakan, tunggu sebentar habis ibadah. Ya, jadi saya nggak bisa sampaikan di depan umum karena ada pesannya. Saudara, kalau saudara peka tapi tidak terlatih, itu akan mengacaukan. Ya, ada hal yang saudara mesti sampaikan pribadi, saudara sampaikan depan umum, itu merusak. Ya, baik. Ada hal yang nanti saya mau sampaikan secara pribadi, jadi tolong tunggu sebentar. Ya, baik. Terima kasih Tuhan. Terima kasih Bapak. Sudah Tuhan. Ini gatel atau sakit Tuhan? Amin. Saudara, saya tidak mengerti ya. Ada orang yang bermasalah di daerah sekitar sikunya sini, tapi tidak kelihatan apa. Sakit juga saya nggak lihat. Ada gatel-gatel apa, saya tidak lihat. Cuman kelihatan bagian siku. Nah, siapa orang yang memang punya keluhan di bagian siku? Mana orangnya? Tidak ada? Tidak ada? Jelas ya, tidak ada ya. Jadi tolong saudara ya, ketika tidak ada, tidak ada. Jadi jangan nanti saya jalan ke depan, Pak saya yang tadi. Malu Pak. Sering saya gitu saudara. Ya, jadi tidak ada. Ingat, tidak ada. Ya, jelas di bagian sini. Saya nggak tahu, Tuhan cuma kasih lihat bagian siku. Saya tanya sakit atau apa? Nggak dijawab, hanya bagian siku. Tidak ada. Baik. Bapak sudah selesai. Terima kasih Roh Kudus, terima kasih Bapak, terima kasih Tuhan Yesus. Kami akhiri ibadah kami dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Amin. Ya, ibadah sampai di sini. Ya, kita ketemu lagi bulan depan.